Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali, dan dimudahkan di dalam segala aktivitas dan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, memfollow upi dari sebuah berita terkait kasus Subang yang kedua itu adalah terkait dengan OOJ-nya, bahwa obstruction of justice itu salah satunya adalah terkait perintangan yang menyulitkan prosesi dari penyelidikan dan penyidikan, sehingga kemudian atau bahkan dikatakan lebih lama, atau bahkan kasus Subang itu seperti yang kita tahu sangat lama, atau bahkan hampir dipeti kemaskan 2 tahun lamanya loh. Pembunuhan berencana ini yang seakan terlihat sederhana tapi 2 tahun lebih, untuk itu patut diduga saat itu hampir saja dipeti kemaskan. Progres yang telah ada, yang telah dilakukan oleh Polda Jabar, akhirnya telah menemukan ada seringkali sebuah pemeriksaan, pemanggilan, penyelidikan, dan bahkan sudah sampai ke penyidikan. Penyidikan harus kita tahu bahwa penyidikan itu adalah sudah diketemukan unsur pidananya ya. Kalau proses penyelidikan itu, lidik itu kan masih proses sebuah pencarian, apakah dari penggalian informasi, petunjuk, barang bukti itu mengarah atau tidak. Nah, ketika kemudian dikatakan mengarah, naik tingkatannya menjadi sidik. Sidik itu telah ditemukan unsur pidananya, sehingga ketika sidik itu sudah terjadi, maka potensiali tidak akan lama kemudian seorang saksi yang akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, di dalam OOJ kasus Subang ini sangat luar biasa, yang diduga itu adalah sangat merintangi atau bahkan ingin menutupi tujuannya. Nah, kita seringkali mendengar ada total dari kesemuanya adalah 9 minimalnya, dan diantaranya adalah bagian daripada anggota, dan ada diantaranya adalah sipil. Nah, OOJ ini, apakah yang dimaksud OOJ kita tahu adalah pemanggilan, bahkan sipil pun dipanggil dalam rangka memenuhi panggilan OOJ itu. Apakah sipil itu juga bagian daripada yang termasuk ruang lingkup dalam OOJ? Bisa dalam arti mengkomunikasikannya, atau bisa dalam arti juga turut membantu membersihkan dan sebagainya, menskenariokan agar kasus ini kemudian dikemas dengan rapi dan sebagainya. Nah, baik itu. Bahwa kita tahu, saya sedikit mendengar ada sebuah selentingan salah satu sipil yang dipanggil dalam ruang lingkup OOJ itu adalah mereka saksi yang pernah memasuki TKP, dan mereka itu melewati garis polisi, atau juga mereka yang bahkan masuk di dalam rumah TKP tersebut. Nah, ini yang kemudian akan bisa dikategorisasi apakah mereka yang memasuki garis polisi saja itu akan dikenakan pidana atau tidak. Bahwa kita tahu di dalam undang-undang, siapapun anggota sekalipun, apalagi sipil, yang tidak ada izin sama sekali memasuki garis polisi, tidak ada izin dari penyidik memasuki garis polisi, walaupun bukan ke TKP-nya ya, di dalam rumah TKP-nya, garis polisinya saja, maka ini sudah pidana. Untuk itu, apakah yang dimaksud OOJ tadi ada di antara mereka itu adalah bagian daripada sipil, itu dalam rangka memasuki garis polisinya saja, atau masuk dalam rumahnya saja, atau bahkan bisa jadi juga mengkomunikasikan, menskenariokan, menyiapkan fasilitas dan sebagainya, kira-kira begitu. Nah, apakah itu ketika barangkali memasuki hanya garis polisi saja, maka kena pidananya hanya 1 pasal, kira-kira begitu. Nah, berbeda kemudian ketika beliau itu memasuki, kemudian ada bahkan turut membantu membersihkan TKP, atau bahkan menghilangkan barang bukti, atau menghilangkan petunjuk dan sebagainya, semua kan bisa patut diduga ya teman-teman. Nah, berbeda kalau yang kedua ini, ketika ada andil atau turut membantu upaya membersihkan itu, maka pasalnya berbeda ya teman-teman. Memasuki garis polisi pasalnya berbeda, kemudian turut membantu membersihkan, menghilangkan petunjuk, barang bukti dan sebagainya, itu berbeda masuknya di dalam OOJ-nya, obstruction of justice-nya ya. Nah, kita tunggu memang ini
Apalagi kemudian di antara mereka barangkali patut diduga adalah mengkomunikasikan semuanya, menskenariokan semuanya agar kasus ini memang disetting tidak terungkap. Ini yang bahkan kita menduga itu sampai sejauh itu. Nah, mudah-mudahan kepolisian bisa membongkar itu, karena kalau memang di antara mereka atau bahkan dari sipil juga menskenariokan itu, artinya kan perannya sangat dahsyat, perannya sangat luar biasa, dan yang demikian itu memang patut apa? Jadikan sebuah pembelajaran. Untuk itu jadikanlah ini pihak kepolisian menjadi sebuah pembelajaran, ungkap habis tuntas ini, sehingga ini menjadi sebuah edukasi yang sangat penting, yang sangat baik buat masyarakat Indonesia. Ternyata hukum ditegakkan dengan adil, hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Ini loh masa depan hukum kita yang memang harus ditegakkan dengan adil. Untuk khususnya adalah keadilan kedua almarhumah Ibu Tuti dan Amalia. Masya Allah, ingat ya teman-teman, bahwa keduanya itu dibunuh dengan sangat keji dan biadab. Masya Allah, andaikan kasus ini tidak terbongkar, andaikan kasus ini semakin lama, semakin mengambang, maka ini menjadi hal yang buruk buat kita semuanya, pendidikan yang buruk. Untuk itu alhamdulillah, progres demi progres sampai hari ini kasus Subang pembunuhannya itu menjelang sidang. Kemudian OOJ hari ini juga ada pemanggilan dan pemanggilan di antara mereka semua, baik itu adalah sipil maupun dari keanggotaannya, juga termasuk yayasan akan dibongkar habis, karena yayasan juga adalah bagian peran penting yang diduga adalah berangkat dari situ motifnya. Nah teman-teman, yang harus saya katakan adalah mari kita menunggu dengan seksama dan kita percayakan kepada pihak yang berwajib, kepolisian yang hari ini dan sampai hari ini insya Allah mereka sangat serius, sangat maraton mengejar itu semua agar kasus Subang yang terdiri daripada 3, yang pertama adalah pembunuhannya, OOJ-nya, dan yang ketiga yayasannya itu terbongkar. Saya yakin 1000% ketiganya itu terbongkar semuanya. Minimalnya adalah saya mendapatkan info-info yang terbarukan, dan saya optimis dari info yang tersedia itu akan terbongkar sampai ke akar-akarnya. Hanya menunggu waktu saja. Terkait kemudian ada yang belum P21, kita tunggu saja. Terkait kemudian kok sekarang belum disidangkan, masih ada perpanjangan waktu ya teman-teman. Perpanjangan waktu yang kedua itu 20 hari dan yang ketiga itu 30 hari. Maka total perpanjangan penahanan di kejaksaan itu masih punya waktu 50 hari ya teman-teman. Jadi insya Allah kita percayakan sekali lagi kepada pihak yang berwajib yang melaksanakan, menunaikan, menegakkan hukum ini dengan seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.